Yuk pahami tentang 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Pada masa ini disebut juga dengan periode emas anak. Mengapa disebut periode emas anak? Pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Bagaimana jika 1000 HPK tidak terpenuhi dengan baik? Maka dapat menyebabkan anak kelak menjadi pertumbuhan otak anak terhambat, resiko anak mengalami stunting, anak menjadi lemah dan mudah sakit, anak sulit mengikuti pelajaran di sekolah, dan meningkatnya resiko menderita penyakit kronik tidak menular pada saat anak dewasa. Oleh karena itu, mari kita pahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Lalu, bagaimana cara agar 1000 HPK dapat dipenuhi dengan sempurna? Pertama, pada masa kehamilan, ibu perlu mengkonsumsi makanan yang beragam dengan gizi seimbang dan aman. Ditambah, ibu perlu minum tablet tambah darah minimal 90 butir selama kehamilan dan mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil. Ikuti juga kelas ibu hamil dan lakukan perawatan payudara. Selama kehamilan, ibu perlu memeriksakan ke bidan atau dokter kandungan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan, serta rencanakan pula tempat kelahiran dan siapa yang akan menolong pada proses persalinan. Masa setelah persalinan sampai dengan anak usia 2 tahun. Lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD adalah bayi diberikan kesempatan mulai inisiasi menyusu sendiri segera setelah lahir dengan meletakkan langsung bayi di atas dada ibunya dan membiarkan bayi merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusu. Air susu yang pertama kali keluar sangat penting bagi bayi kita. Kemudian, berikan ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan. Tanpa penambahan apapun, air juga tidak. Benar-benar hanya ASI saja yang diberikan. Karena lambung bayi sangat kecil dan ASI saja sudah memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi secara sempurna. Lalu, apa yang perlu ibu menyusui lakukan agar dapat memberikan ASI eksklusif dengan optimal? Saat menyusui, ibu perlu mengkonsumsi makanan bergizi. Minum sedikitnya 3 liter per hari. Tidak ada pantangan makanan kecuali makanan yang menimbulkan alergi. Hindari minuman berkafein, bersoda dan juga beralkohol, serta membatasi makanan terlalu pedas dan juga terlalu asam. Berikut bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu menyusui agar produksi ASI lancar. Makanlah dengan berpedoman pada isi piringku yang terdiri dari makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, lauk nabati dan lauk hewani sebagai sumber protein, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Menginjak usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan pada makanan pendamping ASI atau MPASI. Inilah makanan bayi kedua menyertai pemberian ASI. Artinya, pemberian ASI sebagai makanan utama harus terus dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Berikut panduan pemberian MPASI yang penting. Pertama, buat jadwal makan teratur, jumlahnya juga harus adekuat sesuai dengan usianya. Kemudian, pengenalan makanan setidaknya membutuhkan 10-15 kali mencoba. Jangan paksa anak makan, harus perhatikan tanda lapar dan kenyang pada anak. Terakhir, harus aman dan juga harus higienis. Kebersihan dalam mengolah, menyiapkan, dan memberikan MPASI sangatlah penting. Tekstur MPASI dimulai dari makanan lumat dengan konsistensi halus atau kita sebut dengan bubur saring dengan kekentalan bertahap. Kemudian, tingkatkan menjadi makanan cincang. Jika anak usia lebih dari 1 tahun, makanan ditingkatkan menjadi makanan keluarga. Untuk frekuensi dan porsi disesuaikan menurut usia anak. Bagaimana MPASI yang dianjurkan? Berikan menu MPASI dengan prinsip 4 bintang. Apa itu 4 bintang? 4 bintang terdiri dari bintang pertama, karbohidrat seperti beras, kentang, ubi, dan lain-lain. Bintang yang kedua, protein hewani seperti ikan, ayam,
hati ayam, telur, dan lain sebagainya. Bintang yang ketiga, protein nabati seperti sumber kacang-kacangan, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Dan bintang yang keempat yakni adalah sayur dan buah-buahan seperti bayam, wortel, pepaya, pisang, dan lain-lain. Makanan anak sebaiknya diberikan sesuai makanan keluarga dengan prinsip 4 bintang menggunakan bumbu yang tidak terlalu menyengat. Diberikan pula makanan hewani yang kaya akan zat besi. Makanan selingan dapat diberikan berupa buah-buahan, olahan umbi-umbian, atau produk olahan roti. Kemudian, gunakan garam beriodium pada makanan anak. Jangan berikan makanan yang terlalu manis, dan dapat ditambahkan pula lemak yang bisa berasal dari minyak, mentega, santan, ataupun keju. Berikan tambahan lemak tersebut tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Selanjutnya, anak diberikan imunisasi dasar lengkap dari usia 0 sampai dengan 9 bulan. Imunisasi dasar lengkap tersebut untuk mencegah anak terkena beberapa penyakit. Dan jangan lupa bawa anak ke posyandu ya Bu setiap bulannya untuk dipantau pertumbuhan maupun perkembangan anak. Anak yang sehat dan tumbuh dengan baik akan bertambah berat badannya setiap bulan. Jangan lupa juga untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Ayah dan ibu harus saling bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati agar menjadi generasi yang terbaik, yang tidak gagal tumbuh.